Kalau memang kami diciptakan untuk tidak bisa melihat, biarlah orang lain yang melihat apa adanya upaya kami. Kami akan membalasnya dengan mata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Madura Talks. Di sini saya Aiza. Saya akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Tretan Madura dimanapun Anda yang berada. Kami di sini kedatangan teman-teman dari komunitas Mata Hati. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ya. Jadi di sini kita kedatangan 3 tamu undangan dari komunitas Mata Hati. Di sini ada Mas siapa? Saya Dani. Mas Dani. Juga ada Mas Prana. Lalu ada Aswar. Biasa dikenal Ipung. Ya, seperti itu. Jadi kita kedatangan 3 tamu undangan dari komunitas Mata Hati. Mungkin bisa dibuka maskernya, Mas. Oh gitu. Ya, biar lebih leluasa. Ya, Kelihatan auranya gitu ya, Mas ya. Jadi komunitas Mata Hati gitu ya, Mas ya. Betul? Betul. Iya. Jadi komunitas Mata Hati ini saya kasih gambaran terlebih dahulu, nanti Masnya jelaskan lebih lanjut ya. Ya. Jadi komunitas Mata Hati ini komunitas yang terbentuk untuk mewadahi kaum disabilitas, juga memfasilitasi mereka untuk bermusik. Saya nangkepnya seperti itu. Nanti mungkin Masnya nanti bisa dijelaskan. Terbentuk sejak tahun 2000 gitu. Jadi ini pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya komunitas Mata Hati? Jadi dibandingkan dengan komunitas yang lain, ini apa yang membedakan juga? Jadi kasih kami gambaran yang detail terkait komunitas ini. Jadi dimulai dengan siapa yang mau menjawab? Mas Dani mungkin, Mas Dani. Pimpinan. Iya, pimpinan. Ya, silakan Mas Pimpinan. Pimpinan. Ketua. Iya. Ini kebetulan Mas Dani ketua komunitas Mata Hati. Ya, kebetulan. Ketua. Iya, berarti dipercayai gitu kan, Mas. Ketua yang kebetulan gitu. Iya. Jadi saya lebih setuju ketuanya itu kebetulan. Iya. Komunitas Mata Hati berdiri, maksudnya ada sejak tahun 2000. Kalau berdiri sejak tahun 2000 oke, Pak. Berdiri. Iya. Ada sejak tahun 2000. Waktu itu penggagasnya ada 3. Ada Adimas Bagus Prastio, pianis. Mungkin kalau teman-teman Tretan Madura ada yang suka jazz itu pasti tahu ya. Jadi beliau pianis. Kedua Bu Fitri, sekarang beliau mengabdi mengajar di sekolah luar biasa negeri di Pasuruan, di guru. Yang ketiga rekan kami yang ya sudah almarhum, ada Mas Gandhi Wicaksono. Itu ada 3 pendiri daripada komunitas ini. Nah, singkat cerita pada waktu itu keinginannya teman-teman itu ini kan sebagian besar stigma daripada teman-teman tunanetra itu adalah kerjanya sebagai juru pijat. Jadi kalau teman-teman pada jalan kemana, naik bemo atau kemana itu pasti ditanya ada pasien di mana, nah, seperti itu kira-kira ya seperti itu. Kalau menurut kami bukan karena juru pijat itu tidak bagus, bukan sama sekali bukan itu. Jadi itu pekerjaan yang sangat mulia karena itu kan pengobat ya. Kalau bahasa sekarang kan terapis. Ya. Nah, namun teman-teman itu mau memberi warna lain ketika mereka mau bermain musik dan bekerja di bidang musik secara profesional gitu. Nah, lalu menyusullah saya kemudian berturut-turut masuk, singkatnya begitu. Namun tahun 2007-2008 kami diskusi dengan beberapa kawan-kawan lain dan ada beberapa teman juga yang semula memang berada di dalam komunitas ini punya kesibukan sendiri-sendiri, sehingga baru aktif lagi tahun segitu, tahun 2007-2008 itu
kita diskusi, kita perumusan visi dan segala macam. Kita kasarannya gitu semi-LSM lah. Ngapain dia? Kita kan selama ini kan main bayar honor pulang, gitu. Main bayar pulang. Apa ya yang bisa kita kerjakan? Ya minimal buat teman-teman kita lah. Gitu. Akhirnya waktu itu tahun 2008 ada program pengadaan printer braille dan screen reader atau program pembaca layar komputer untuk tunanetra. Pengadaan di sini bukan membuat ya, tapi kami memesan gitu ya, karena biayanya cukup tinggi. Printer braille-nya itu $6.000. Nah, kalau dikurskan sekarang berapa ya? Itu kan 13.000 berapa? Kali 6.000, ya sekitar itulah kira-kira. Kemudian untuk pembaca layarnya sendiri, kalau aplikasi-aplikasi biasa mungkin ya ada yang ya $100 paling tidak sudah. Itu $1.200 untuk pembaca layarnya itu. Kebetulan waktu saat itu mereknya kalau boleh disebut JAWS, dia buatan Freedom Scientific dari US. Adanya waktu itu memang itu. Nah, singkat cerita kami Komunitas Mata Hati waktu itu membuat CD kompilasi cover lagu gitu, lagu-lagu nasional yang kemudian kita usahakan, kita upayakan sebagai penggalangan donasi dari beberapa orang, bahkan juga alhamdulillahnya dapat dari beberapa korporasi, beberapa provider, dan ada juga beberapa BUMN. Nah, dari situ akhirnya waktu itu kami bisa membeli itu dan sempat mencetak beberapa buku. Nah, itu singkatnya sampai tahun 2013, 2014 selanjutnya ada program-program yang lain. Kalau akan digali nanti sampai, tapi saya akan menjelaskan latar belakangnya Mata Hati seperti itu kira-kira. Jadi dengan apa namanya? Dengan memfasilitasi anggota dengan bermain musik juga. Ya, jadi musik tetap, tapi musik ini bukan sebagai tujuan kami. Ya. Kebetulan kami kan punya musik. Musik ini hanya sebagai package. Jadi packaging kami musik untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi bagaimana kami mengemas pesan-pesan sosial lewat lagu-lagu yang kami bawakan. Kebetulan saja gitu ya, Mas ya. Ya, katanya gitu. Kalau manusianya kan begitu, tapi semuanya kan sudah diatur dari atas. Gitu kan. Ya, katanya gampangnya gitu lah. Kebetulan suka musik semua. Tapi sekarang enggak juga, ada yang suka lukis. Teman kan kami punya teman tunarungu atau teman tuli suka lukis ya. Kami gabung. Ada di tempat kami juga, kami sama-sama. Sama memfasilitasi. Ya, sama-sama. Sejauh perjalanan sampai sekarang ini, kira-kira sebenarnya tujuan konkret dari komunitas Mata Hati itu sendiri itu apa, Mas? Kalau visi misi mungkin terlalu detail gitu, enggak, tujuan aja gitu. Kalau tujuannya itu sebetulnya gini, komunitas Mata Hati itu tempat berproses. Kalau bahasa kerennya itu laboratorium kepeduliannya teman-teman anak-anak negeri. Bukan masalah disabilitas sebetulnya. Cuman memang kan kenalnya dengan jaringan disabilitas seperti saya sendiri, kemudian teman-teman di sebelah saya, kemudian ada teman Faldi yang tuli dan beberapa teman Pak Joko dan sebagainya yang tunadaksa. Nah, lalu kita ini bagaimana disabilitas dan non disabilitas itu gabung jadi satu, gandengan, ayo mau buat apa? Nah, disitulah prosesnya itu. Jadi kalau tadi yang saya bilang ada program ini dan itu wahana untuk teman-teman itu sekolah dalam tanda kutip. Di situ kan kalau pembuatan program kan ada pembuatan proposal, misalnya. Ada kehumasan, ada marketing program dan segala macam. Nah, disitulah teman-teman disabilitas dan non disabilitas bisa saling gandeng memberdayakan diri masing-masing. Ya. Begitu. Yang ketiga, sejauh ini kan sudah berapa tahun ya sejak terbentuknya, dari tahun 2000, sudah milenial seharusnya umurnya. Jadi
capaian dan achievementnya sampai sekarang itu kira-kira seperti apa gitu Mas? Alhamdulillah jangkauannya tercapai. Jadi sekali lagi kalau tujuannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya singkat. Kalau visinya sebuah tempat ya mungkin nanti bisa dibuka di web di mana anak negeri itu bisa mengasah kepedulian, kepekaan sosial dan segala macam lewat seni dan kreasi. Nah, itu teman-teman saat ini tahun 2021 itu juga akan buat program lagi. Terakhir tahun 2019 itu ada program yang namanya Bingkai Braille tahun 2019. Itu kerjasama dengan, kalau boleh saya sebut kampusnya, ada Universitas Adibuana, kemudian ada beberapa korporasi yang terlibat di situ jadi donatur, dan bahkan sampai ke pribadi-pribadi yang bisa ditonton nanti babat Alas Amata. Itu sebuah tampilan teater yang main di situ disabilitas, non disabilitas. Disabilitasnya ya tunanetra ada, tuli ada, tunanetra ada, yang tidak disabilitas ada. Itu lu semua di situ kita main drama musikal. Yang tidak disabilitas diberitakan disabilitas juga ada. Iya. Dan sampai sekarang program-program ini tetap digagas. Nah, ini sudah pada tahun ini Aswar atau Ipung sedang menggagas satu program namanya Pelit. Pelit. Nanti kalau mau tanya Pelit. Apa itu pelit? Apa itu? Silakan dijawab ya isinya. Oh. Spoiler gitu Mas dikit-dikit. Gimana ya, saya nggak biasa spoiler sih. Oh, iya. Pelit itu intinya adalah pelatihan IT karena Alah. di zaman sekarang ini kalau kita tidak paham dengan IT itu kan seakan-akan kayak manusia zaman kapan gitu ya, karena Ya. dengan adanya teknologi ini sudah sangat membantu sekali, dan dari teknologi itu ketika teman-teman paham tentang teknologi itu banyak peluang, banyak hal yang bisa dilakukan, dan banyak apa ya itu ya istilahnya, sesuatu yang baru yang bisa ditemukan. Nah, gitu sih Mbak. Jadi kita bentuk Pelit ini, nanti kita akan juga kaitkan pelatihan IT ini dengan apa sih yang bisa teman-teman lakukan dengan IT ini untuk bisa masuk ke lingkungan kerja gitu ya Mas Yani. Ya, untuk kira-kira begitulah. Untuk sekali lagi tidak jauh-jauh dari menggapai inklusi. Ya. Nah, itu nanti. Sejauh ini kan ya, pas saya baca kemarin draftnya juga, ternyata edukasinya teman-teman tamu yang ada di sini itu lumayan tinggi. Jadi ada Mas Dani yang sudah pasca sarjana kebijakan publik Universitas Airlangga, juga ada Mas Ipung sama juga ada Mas Ipung sama Mas Prana yang masih berstatus sebagai mahasiswa S1 UNESA. Tepuk tangan. Jadi sejauh pencapaiannya edukasinya sampai saat ini, pastilah mengalami kesulitan posisi dengan tidak sama dengan yang lain. Jadi selama mungkin bisa diceritakan keluh kesah kesulitannya selama proses menjalani edukasi. Dari yang terlalu muda dulu. Ya, jadi pimpinan di belakang. Iya, Ya. emang saya yang paling muda. Ya. Kalau kesulitan apa ya Mbak ya? Karena prinsip saya itu ya itu sih, karena saya sadar bahwa saya tunanetra, terus kalau tunanetra ya mau kayak gimana gitu, mau menyesal, meratapi diri, bunuh diri atau apa, kan ya tidak. Jadi ya kita lakukan aja semuanya sebisanya. Kalau yang dibilang kesulitan ya apa ya Mbak ya? Mungkin menurut orang-orang itu kesulitan. Cerita saya dulu SMA, SD sampai SMP saya sekolahnya di sekolah luar biasa. Kemudian SMA saya keluar dari zona itu untuk ke sekolah umum. Jadi saya SMA di SMA umum.
gitu. Jadi belajar dengan teman-teman yang non tunanetra, satu kelas. Biasanya di SLB itu satu kelas maksimal berapa sih? 10 atau 10 itu udah banyak 10 sekali. banyak. 10 itu sudah sangat banyak sekali. Banyak. Di SMA itu saya baru mengalami satu kelas sampai berapa sih dulu ya? Kelas 40 orang ya. 40 orang itu ya kaget juga, tapi juga di sisi lain kayak saya ini awal-awalnya ya saya merasa saya sendirian walaupun ramai gitu. Sendiri dalam keramaian itu bahasa pujinya gitu. Bahasa pujinya tapi ya itu apakah kita harus menunggu gitu. Karena saya merasa sendiri kan, apakah saya harus menunggu disapa dulu biar saya nggak sendiri? Apakah saya harus menunggu digapai dulu harus gitu? Kan tentu saja tidak. Kita juga harus berperan aktif untuk gitu, untuk mendapatkan teman, berkomunikasi dan sebagainya. Itu sih Mbak awal-awalnya. Itu saya membiasakan diri untuk bersosialisasi. Ya, try to enjoy gitu ya. Enjoy, yang penting enjoy guys. Jadi Mas Prana, gimana kesulitannya? Ya kalau setiap orang memiliki, pasti kalau kesulitan pasti ada kesulitan, saya percaya. Tapi bagaimana kita bisa merubah kesulitan itu menjadi tantangan yang bisa kita hadapi dan terutama bisa kita lewati. Nah, itu kan Ini lagi waras Pak. ya gimana sih Pak? Saya kaget, saya tadi sampai termangan. Pinter ya. Iya. Tawain Mbak. Iya. Nah jadi ya kembali lagi ke apakah kita mau menghadapi kesulitan itu gitu kan? Apakah kita mau menghadapi atau kita kabur dari kesulitan itu gitu aja sih kalau saya. Nah iya, terus kesulitannya apa? Kesulitannya Nah, iya. Ya itu tadi. ya Ya sulit menjawab. saya sulit iya. Dia sulit mencari kesulitannya, Mbak. Enggak saya Sulit. kalau berat. kesulitannya ya alhamdulillah mungkin menurut orang balik lagi menurut orang itu sulit, tapi bagi saya itu tantangan. Jadi untuk sekarang saya tidak mengalami kesulitan yang berarti sih. Wih, Hebat ya orangnya. hebat. Tidak pernah kesulitan. Tidak pernah merasa sulit. Kan Gitu. menyulitkan. Enggak. Skip ya. Jadi sekarang Mas Dani, Ya. sekalipun sudah sampai pasca sarjana, bagaimana kesulitannya? Apakah itu berarti? Sama sih. Yang kita pikir ya ininya. Solusinya apa? Misalnya ketika saya dahulu waktu SMA, saya di SMA Negeri 13. Jadi waktu itu belum ada teknologi yang sangat membantu, yang aksesibel buat tunanetra belum ada. Nah, Wih, tahun berapa tuh kayaknya situ lahir? saya zaman purba. Saya bareng sama Gajah Mada. Jadi saya bawa itu, kalau teman-teman pernah tahu mesin ketik apa namanya? Wih, Manual. mesin ketik? Tuh, wih, saya aja nggak tahu mesin ketik. Nah, itu kan. Jadi saya itu pakai. Nah, sehingga bisa ini membuat guru dan teman-teman itu bisa baca tulisan saya. Kalau braille, saya bisa braille itu berguna. Tapi berguna untuk mencatat. Jadi catatan saya sendiri. Jadi mungkin belum ada yang belum tahu kalau tunanetra itu kalau baca kan pakai huruf braille-nya timbul gitu. Cuman bukan timbul yang bentuk A biasa terus timbul itu enggak. Kan timbul yang kayak di plat nomor atau di bukan apa gitu bukan kan. kayak gitu. Cuman ada apa ya? Simbol. Nah, simbol-simbolnya kayak titik-titik itu nanti oh ini A, ini B dan sebagainya. Maaf, lagi nggak bawa contohnya. Oh iya. Nah, dengan itu salah satunya itu kemudian dibantu juga dengan teknologi. Setelah teknologi maju sekitar tahun 2007, mesin ketiknya mundur sedikit ya kan, agak masuk museum.
meskipun kadang-kadang kepake juga kalau buat nulis alamat buat kirim paket gitu ya. Nah itu ada komputer dengan pembaca layarnya. Nah nanti mungkin bisa dicontohkan nanti ya, di segmen nunggu bosnya gitu ya. Nah itu yang membantu sekali. Kesulitannya itu referensi segala macam akhirnya bisa terpecahkan. Loh kok bisa referensi? Iya, kan buku-buku itu kan tulisan biasa. Saya gimana bacanya? Tapi dengan adanya teknologi itu, buku-buku itu bisa di-scan. Mungkin teman-teman tahu ya, scan itu ya nanti kertas kemudian dimasukkan begini, kemudian pakai satu program. Kalau macam-macam sih programnya. Kalau saya pakai namanya ABBYY misalnya, AB Fine Reader, itu salah satu. Jadi itu bisa scan nanti buku yang sudah dijepit di alat scan ini nanti dengan bisa tulisannya bisa masuk ke laptop. Itu yang kami bisa dengarkan suaranya di laptop atau di handphone di phone saya itu. Jangan ponsel dong, itu kayak zaman dulu. Iya. Smartphone. Maaf ya, Kok Inggris? Tretan Madura, Mas Dani ini agak kurang milenial. Saya kan Gen Y. Jadi mengalami kaset pita. Kaset tinta. Berarti selama ini proses belajar mengajarnya itu dibantu dengan aplikasi kayak gitu ya. Termasuk membaca referensi, juga mengumpulkan data gitu. Kalau semisal mengerjakan tugas itu Jadi mungkin bisa langsung dicontohkan itu laptopnya bisa di. Oh, bawa laptop ya? Iya. Kuat sekali instingnya masnya ini. Ada. Nah itu coba dicontohkan bagaimana sih penggunaan laptop. Sebentar ya. Itu bunyi apa, Mas? Ini ada Itu punya apa itu? Iya, laptopnya bisa ngocak. bisa ngocak ini. Laptopnya bisa ngocak. Itu aplikasinya. Iya. Nah, bentar. Silakan Iya, oke. Doang nggak bisa sih. Waduh. Kalau mau buka itu dokumen ada di My dokumen. Banyak dokumen semua. Enggak, pertanyaanku ini pakai apa? NVDA. Oh, oke. Jadi ada dua screen reader atau membaca layar yang dipakai oleh teman-teman disabilitas netra. Yang paling umum itu job accessibility speech. Nah itu kalau beli aslinya mahal. Beli aslinya. Nah ini cobaannya mahal. Ya yang satunya open source. Jadi sekarang saya pakai mereknya NVDA. Itu buatan dari kalau saya nggak salah dari Australia. Laptop, Mas. aplikasi software. Oh, aplikasinya beli? Softwarenya? Kalau yang Iya, kalau yang NVDA open source. open Free, source. ya, bisa beli. Tapi boleh donasi. Betul. Donasi berapa sukarela. Boleh tidak donasi juga. Kalau NVDA begitu. Iya. Nah itu ada dua itu. Nah, sekarang yang NVDA ini nampaknya sudah mulai banyak dipakai. Iya. Gimana Mas Ipung? Jadi prinsipnya Layarnya bisa itu sudah tersyuting kamera belum? Layar ada pin situ ya mungkin ya. Ada mana Mas? Sini oke. Gimana? Ah ya, ini keunggulan saya. Saya bisa ini laptopnya ngadep ke sini, saya ngadep ke sana. Enggak masalah. Nggak masalah. Atau saya juga ngadep sini. Nah, jadi ke sudut dua-duanya. Bisa. kamera. Nggak masalah. Bisa. Jadi prinsipnya adalah pembaca layar itu membacakan apa yang sedang ada di layar. Jadi ketika teman-teman mau gerakan kursor seperti ini pakai mouse, ini. Nah, ini disebutkan. Tapi biasanya kalau teman-teman tunanetra itu bernavigasinya
itu menggunakan keyboard atau menggerak-gerakkannya itu menggunakan keyboard. Nah seperti ini. Mouse-nya kesenggol terus soalnya ini. Nah seperti ini. Cool edit dan sebagainya. Ini yang digunakan synthesizer-nya atau apa ya, suaranya ini logat Amerika gitu. Jadi memang bahasanya kayak bahasa apa ya, planet apa ya, orang-orang biasanya suka bilang gitu. Bahasa Inggris tadi Mas. Ini bahasa Inggris, laptopnya bahasa Inggris juga, ininya juga bahasa Inggris. Jadi biasanya intinya digerakkan seperti ini, menyebutkan itu Google Chrome, Firefox dan seterusnya kayak gitu sih kira-kira. Nah, kalau mengerjakan tugas ngetik gimana tuh? Kalau mengetik, Maaf ya, itu wordnya 2007. saya pakai yang simple aja. Pakai itu. Kalau mengetik biasanya dari, untuk yang sekarang ya, atau saya aja deh, saya cerita saya deh, nanti saya dihujat netizen. Kalau saya dulu belajarnya itu diajarkan untuk mengetik 10 jari. Jadi seperti ini. Wah ini nggak bisa, kalau kayak ini gimana? Bisa Mas, bisa. Nah ini posisinya seperti ini. Kan emang 10 jari gitu. 10 jari. Nah, posisi 10 jari seperti ini. Dan yang paling penting dikenalkan kepada tunanetra yang ingin belajar komputer adalah layout atau tatanan dari keyboard ini, keyboard komputer, karena teman-teman akan banyak bernavigasi menggunakan keyboard dibandingkan mouse ataupun touchpad gitu. Jadi prosesnya semuanya pakai keyboard. Pakai keyboard. Sudah Mas. Gitu aja. Nah, termasuk suatu pencapaian ya. Sampai bisa menguasai IT juga. Ya ternyata kan sampai sekarang sejauh ini banyak sekali aplikasi dan software yang memfasilitasi kaum disabilitas. Spill dong, selain bisa sampai di sini kan harusnya udah bawa sesajen ke sini gitu. Iya. Spill dong keterampilan bermusiknya gitu. Ini siapa yang mau main? Spill tipis-tipis. Saya. Solo ya. So nggak apa-apa. Madura, solo nggak bisa. Peranan boleh. Boleh. Iya, bilang minta dibawa gitar. Mas Dani yang nyanyi. Boleh Mas Dani. Berapa menit? Jangan lama-lama, kan cuma spill. Oh Oh, spill. Cuman spell Mas. Nah. Oh, kalau kita suruh aja kita. Fingerstyle. Nah, Mantap. ada yang nyangkut. Dulu. Oh, belum. Vibe fuckboy-nya kerasa gitu ya kalau udah pegang gitar. Iya. Itu skill juga loh. Ya intinya kok malah itu ya. Lagu apa? Fingerstyle. Fingerstyle. Iya. Oke. Keempat.
Oh, alah. Saya tahu film. Lagi baru ingat saya. Iya. Benar. Kembali ke laptop ya. Ya. Mana laptopnya? Jadi di desa-desa itu ya Mas ya, banyak orang yang belum aware terhadap disabilitas juga. Termasuk tetangga saya juga, orang-orang masih berpikiran kalau dia belum bisa baca sampai tidak naik kelas beberapa kali itu masih batas normal ya, mungkin dia kurang pinter atau kasarnya mohon maaf goblok gitu. Jadi sejauh ini bagaimana mas-mas yang ada di sini membangun kekuatan sehingga mencapai capaian edukasi tertinggi gitu. Sampai saat ini apa yang membangun kekuatan itu gitu? Siapa dulu? Iya. Mas Prana dulu. Pernah? Kalau saya singkat aja Dia lah. gampang bangun soalnya. Menurut saya impact yang paling besar itu adalah dari keluarga dan orang tua. Itu mereka harus support itu dulu. Kalau dari faktor eksternal ya itu ya. Tapi kalau dari internal ya kita harus berniat memang bersungguh-sungguh untuk untuk berubah, Memotivasi diri sendiri. memotivasi diri sendiri untuk berubah. Berubahnya jadi apa ya? Power Ranger. Boleh. Saya dulu kecil itu pengen jadi Jadi Power Ranger ya. Capek aku. Ya artinya ya berubah menjadi orang yang, kalau saya memang dulu ketika kecil intinya saya ingin berguna buat orang yang ada di sekitar saya, Iya. minimal itu. Pertanyaan terakhir nih Mas, bukan pertanyaan, lebih tepatnya pesan dan ya pesannya ya untuk teman-teman disabilitas yang di luar sana, karena memang podcast pada pagi hari ini ditujukan agar orang-orang di sekitar kita itu aware bahwasanya orang-orang disabilitas ini juga dapat memiliki kemampuan edukasi yang sama, yang setara dengan orang-orang normal pada umumnya gitu. Jadi pesannya dari mas-mas yang ada di tempat ini gitu. Dimulai dari Mas Dani. Baik. Kalau pesan saya buat teman-teman disabilitas, saya tunjukkan kalau bisa. Maksudnya kalau punya kemampuan itu tunjukkan gitu. Tidak boleh rendah diri. Kalau masalah nanti penilaian orang, itu urusan nanti. Kita buktikan, kita upayakan. Bahkan kalau ada penilaian negatif, itu tandanya kita harus memperbaiki diri lebih. Jadi upaya kita yang kita tingkatkan. Nggak nunggu kita dikasihani orang, oh ya, gitu tidak. Tapi kita yang menggapainya. Kita berupaya misalnya kalau kepingin seperti, mohon maaf ya, seperti beberapa teman yang ingin sekolah itu yang katanya ada hambatan, kita buktikan bahwa kita tidak ngerepoti. Kadang-kadang kan orang-orang itu sebetulnya baik-baik kok, cuman kadang-kadang gitu, waduh disabilitas masuk sini nanti saya ini gimana, kok mau tambah ngerepoti gini-gini, buat seperti itu. Ya, jadi awalnya pastikan kalau kita menggapai sesuatu, kita berupaya kerja keras dan bertanggung jawab pada diri sendiri sehingga kita nggak merepoti orang lain. Kalau tergantung pasti, wong yang tidak disabilitas saja tergantung juga sama-sama karena manusia makhluk sosial, tapi meminimalisir ketergantungan itu sehingga nggak terlalu merepotin lah buat orang lain. Misalnya kalau sekarang kalau tunanetra mudah ya, karena kalau sekolah atau kuliah sudah ada laptop, sudah bisa akses handphone, internet segala macam. Ya. Gitu kira-kira. Mas Prana atau Mas Ipung? Yes, harusnya ini dikatakan sebelum Mas Dani ya. Tapi kalau saya ya udah, iya. Jadi awalnya adalah yakinkan dulu bahwa kalian bisa, itu dulu yang terutama.
Ketika itu sudah yakin bisa, ya sudah, apa yang Mas Dani katakan tunjukkan itu. Ya tidak usah yang terlalu besar, yang terlalu muluk-muluk, tunjukkan kepada keluarga dulu. Setelah keluarga, ke lingkungan sekitar dan lain-lain nantinya. Seperti itu, sehingga lingkungan dan lain-lain itu tahu bahwa wah ternyata bisa ya seperti ini, walaupun cuman bisanya seperti ini misalkan, tapi paling tidak bermanfaat dulu bagi orang. Itu sih kalau saya yakin dulu. Yakin. Mas Ipung? Salah satu nilai dari komunitas Mata Hati adalah aktif. Jadi menurut saya teman-teman disabilitas juga harus aktif untuk kebaikan mereka gitu. Karena ya jangan minder, jangan terlalu banyak menunggu gitu. Kalau teman-teman mau minder, kalau teman-teman menunggu, mau sampai kapan menunggu? Mau sampai kapan berada di titik itu gitu kan. Juga manusia kan harus maju. Gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Tapi ada satu kata-kata dari komunitas Mata Hati ya. Ketika saya baca kemarin draftnya bikin merinding gitu, nyes gitu rasanya gitu. Tapi saya bacakan karena saya merasa suara saya lebih enak daripada sampean mas-mas di sini. Iya. Coba ya, kita enggak coba Mbak, suaranya Mbak bisa buat saya merinding. Ya, jadi gini. Kalau memang kami diciptakan untuk tidak bisa melihat, biarlah orang lain yang melihat apa adanya upaya kami. Kami akan membalasnya dengan mata hati. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Merinding aku. Terima kasih ya untuk Mas Prana, Mas Ibung sama Mas Dani sekelangkong sudah menemani saya di Madura Talks dan memberikan informasi yang cukup kompleks kepada tretan-tretan Madura yang ada di sana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.